bertemu kembali bersama saya Yosi di acara review dan outlook Okta Investama Berjangka. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan berbicara mengenai apa saja mengenai Okta Investama Berjangka. Nah, untuk perizinan Okta Investama Berjangka sendiri itu sudah sangat lengkap, di mana kita sudah ada Bapepti, tergabung dalam lembaga clearing Indonesia, juga ICDX, dan tergabung di asosiasi Aspetindo. Nah, untuk penghargaan Okta Investama Berjangka itu sudah oke. Kita pernah memenangkan The Most Excellent Broker dan The Most Transparent Broker. Oke, kelebihan trading di platformnya Okta Investama Berjangka. Yang pertama kali adalah low spread, yang mana nih fitur tersebut sangat dicari oleh para rekan-rekan traders karena akan lebih memudahkan untuk mendapatkan peluang profit di market dikarenakan spreadnya yang rendah. Kemudian low commission dan free swap. Bicara free swap, ini merupakan salah satu unggulannya platformnya Okta Investama Berjangka, yang mana nih pada saat trader atau klien membuka account di MT5-nya Okta Investama Berjangka, sedari awal sampai dengan seterusnya itu akan betul-betul free swap. Karena apa? Banyak di tempat-tempat lain yang mungkin let's say katakanlah hanya 3 hari kerja, 5 hari kerja, 7 hari kerja, tetapi lagi-lagi kami tekankan kalau menggunakan MT5-nya Okta Investama Berjangka betul-betul free swap selamanya. Kemudian proses withdrawal itu juga cepat, di mana mengikuti jam umum bank lokal operasional Indonesia, dan ada lagi nih yang namanya program Okta Vagansa. Jadi pada saat ini Okta Investama Berjangka itu ada program yang namanya Okta Vagansa, yaitu dari pada trading untuk mengumpulkan poin-poin, nanti dari poin-poin tersebut akan langsung bisa ditukarkan dengan hadiah-hadiah yang tertera pada tabel yang terdapat di Okta Investama Berjangka. Itu sampai dengan hadiah mobil. Nah, ada emas 5 gram, 10 gram, itu begitu ya. Jadi bukannya diundi dari jumlah lot, nanti dari lot tersebut akan menjadi poin, dan poin itu langsung bisa di-redeem sama klien yang trading di platformnya Okta Investama Berjangka. Nah, media sosial Okta Investama Berjangka itu ada banyak, ada website www.okta.co.id, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube channel, ada TikTok, dan juga Twitter. Yang mana nih dari media sosial ini, terutama di Instagram, itu akan banyak edukasi secara instan mengenai apa saja mengenai tradingan seputar derivatif. Nah, jadi bisa di follow, bisa diikutin untuk Instagramnya dan juga YouTube-nya. Oke, kemudian tanpa melupakan disclaimer on, materi ini hanya bersifat informatif untuk referensi dan seterusnya. Nah, tanpa menunggu waktu lama-lama, kita akan langsung masuk ke dalam materi. Yang pertama, di sesi kemarin untuk rilis data kalender ekonomi 11 sampai dengan 15 Maret, fokus utama itu berada di rilis data inflasi Amerika Serikat, baik itu rilis data inflasi produsen maupun rilis data inflasi konsumen. Nah, jangan pernah lupa, biar bagaimanapun rilis data inflasi konsumen itu merupakan cerminan atau asalnya berasal dari rilis data inflasi produsen. Nah, dapat dikatakan bahwa di pekan kemarin untuk rilis data inflasi produsen maupun konsumen itu ternyata lagi-lagi nih mengalami peningkatan. Untuk yang CPI month to month dari level 0,3% menjadi 0,4%, kemudian year on year itu dari level 3,1% menjadi 3,2%, meningkat masing-masing 0,1%. Sementara kita lihat sekarang kita tracking untuk yang inflasi produsen itu juga dirilis meningkat untuk yang month to month
itu dirilis dari level 0,3% menjadi 0,6%. Nah, disinilah menariknya, disinilah uniknya. Karena apa? Bicara inflasi itu akan berkaitan dengan tensi pemotongan suku bunga. Kalau inflasinya itu makin melandai, disitulah dapat dikatakan bahwa pemotongan suku bunga daripada Bank Sentral Amerika Serikat akan betul-betul terrealisir di bulan Juni dengan peluang sebesar 71%. Tetapi dikarenakan inflasinya seperti ini meningkat tipis, lagi-lagi akhirnya peluang tersebut akhirnya mengalami penurunan menjadi 64%. Nah, dapat dikatakan di situ akhirnya terjadi penguatan pada greenback yang berimbas pada penurunan terhadap euro, penurunan terhadap pound sterling, penurunan terhadap Aussie, New Zealand, bahkan sampai ke komoditas emas. Yang mana nih, bicara emas, kemarin sempat menyentuh harga tertinggi sepanjang masa di level 2195. Tetapi karena rilis data inflasinya seperti ini, ya akhirnya emas itu ditutup di level 2159 pada pekan kemarin. Jadi kami ulang ya, untuk sepekan kemarin, fokus utama perhatian para pelaku pasar atau traders itu adalah pada rilis data inflasi Amerika Serikat yang ternyata kembali lagi-lagi meningkat. Nah, untuk Wall Street di 3 indeks utama Wall Street itu melemah pada hari Sabtu dini hari, dipimpin oleh saham-saham teknologi yang telah mendorong rally di tahun ini, selagi investor dan trader mempertimbangkan prospek suku bunga menjelang pertemuan Fed di minggu ini. Jadi di minggu ini akan ada pengumuman Fed Rate atau FOMC meeting di Kamis dini hari. Nanti kita akan masuk ya ke kalender ekonomi. Kemudian para investor dan trader telah mengekang spekulasi penurunan suku bunga The Fed pada bulan Juni setelah data inflasi minggu lalu lebih tinggi dari perkiraan. Ya, tetapi kalau bicara Wall Street, bicara Dow Jones, bicara Nasdaq, bicara S&P 500, biar bagaimanapun pada saat ini sementara tahun berjalan, mulai dari 2 Januari 2024, Januari, Februari, Maret, sampai dengan sekarang kita buat tanggal 18 Maret, ini masih terjadi tren kenaikan atau rally yang positif. Justru pergerakan-pergerakan koreksi daripada Wall Street, itulah yang betul-betul dinantikan oleh para pelaku pasar dan para trader untuk mencari momen buy. Karena apa? Biar bagaimanapun, tanpa kita sadari sebetulnya saat ini kita sedang mengalami revolusi teknologi di mana chip, di mana AI itu semakin banyak menjadi tren viral yang banyak digunakan oleh para pelaku usaha atau para pegiat ekonomi. Oke, kemudian Dow Jones turun 156,5 poin atau 0,4% menjadi 38.749. S&P 500 turun 0,55%. Nasdaq itu turun 0,79%. Tetapi secara keseluruhan S&P 500 telah naik sebesar 7% untuk kenaikan sementara di tahun 2024. Jadi memang lagi-lagi kami sampaikan bahwa saat ini untuk Wall Street trennya secara keseluruhan adalah positif. Untuk tren melakukan posisi sell itu berarti melakukan posisi-posisi yang kontra tren. Oke, sekarang kita berlanjut ke minyak. Harga minyak berjangka juga melemah tipis pada perdagangan Jumat. Namun selama sepekan, harga minyak melesat dari 2 sesi perdagangan sebelumnya. WTI untuk April turun 22 sen atau 0,27% ke 81,04 per barrel. Untuk Brent itu turunnya hanya 0,09. Harga minyak Amerika Serikat dan global naik lebih dari 3,5% selama sepekan. Jadi untuk berita atau cerita mengenai minyak ini memang pertama kali adalah ada
masih kejadian secara terus-menerus isu geopolitik di Laut Merah, yaitu di mana kapal-kapal dagang dari Rusia, dari negara-negara Barat pada umumnya itu akhirnya ada bajak laut dari Houthi Yaman. Yang mana nih, kalau bicara Houthi Yaman itu merupakan perpanjangan dari kisruh geopolitik yang terjadi antara Hamas dan Israel. Nah, dapat dikatakan bahwa Laut Merah tersebut merupakan jalur transportasi niaga yang sangat penting yang menghubungkan antara Asia dan Eropa. Nah, kalau Laut Merah itu tidak aman, otomatis digadang-gadang bahwa untuk transportasi minyak itu juga akan mengalami hambatan. Nah, disitulah menyebabkan harga minyak akhirnya melonjak naik ke atas. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, biar bagaimanapun kemarin ini, pada pekan kemarin, baru saja terjadi bahwa Ukraine itu menyerang dengan target sasaran 4 kilang minyak terbesar Rusia. Sementara nih, rekan-rekan traders, kalau bicara distribusi minyak untuk Uni Eropa, biar bagaimanapun saat ini, walaupun di ban ya, itu berasal dari Rusia. Nah, disitulah dapat disinyalir bahwa takutnya untuk distribusi suplai minyak atau bahan bakar minyak menjadi terganggu, yang menyebabkan harga minyak akhirnya berada melampaui zona resisten $80 per barrel, dan sekarang saat ini kita lagi berbicara itu ada di area 81 hingga 82. Kemudian yang adapun OPEC dan International Energy Agency IEA kini memproyeksikan pasar minyak mentah bakal ketat di tahun 2024. Nah, disampaikan tadi di awal mengenai Laut Merah dan penyerangan drone. Itu merupakan faktor yang mengangkat harga minyak. Yang menurunkan harga minyak itu adalah China. Kenapa bisa China? Karena biar bagaimanapun China itu merupakan negara nomor 2 terbesar di dunia yang mengkonsumsi bahan bakar minyak. Nah, kalau ada perlambatan pertumbuhan ekonomi di China, otomatis disinyalir akhirnya permintaan harga minyak berkurang. Disitulah untuk kenaikan dari harga minyak itu sendiri akan menjadi tertahan. Jadi yang dimaksud dengan kata-kata bakal ketat pada tahun 2024 itu adalah yang seperti disampaikan tadi, jalan ceritanya tentang minyak. Kemudian untuk emas, harga emas catatkan penurunan mingguan pertama pasca sentuh level tertinggi sepanjang masa. Harga emas kembali terkoreksi pada perdagangan Jumat, mencatat penurunan mingguan pertama seiring harapan investor dan trader melemah terhadap pemangkasan suku bunga acuan Amerika Serikat. Dan kinerja mingguan pertama yang lesu sejak pertengahan Februari tersebut usai sentuh level tertinggi sepanjang masa di 2194.99 dalam sepekan. Jadi memang disampaikan ya tadi bahwa untuk bicara harga emas, karena terjadi penguatan pada greenback, disitulah XAU against US akhirnya terjadi penurunan atau pergerakan koreksi, dan koreksinya itu sampai sejauh mana sih? Nanti kita akan kasih bocoran di teknikalnya, angka-angka support mana nih, bahwa harga emas kira-kira akan turunnya kemana, di mana support tersebut bisa dapat digunakan oleh para trader sekalian sebagai area untuk melakukan buy. Karena ingat, biar bagaimanapun, kalau bicara tentang emas cukup unik memang. Karena satu, yang menjadi bahan bakar emas untuk selalu tetap naik, kisruh geopolitik. Kisruh geopolitik itu belum selesai. Seperti tadi, pada saat kita jelaskan mengenai minyak, Rusia, Ukraine belum selesai, Israel, Hamas itu sangat belum selesai, tambah lagi turunannya Laut Merah, itu juga belum selesai. Disitulah merupakan daya tarik emas untuk tetap ada di tren atas. Yang kedua, apabila
terjadi betul-betul pemotongan suku bunga pada Amerika Serikat, dapat dikatakan bahwa tensi atau animo trader dan investor akan kembali menuju ke emas, di mana emas secara normal akan lagi-lagi meneruskan tren naiknya. Tetapi kalau bicara koreksi ya memang pasti selalu ada. Dan lagi-lagi kami ulang, koreksi sampai sejauh mana nanti akan kita kasih bocorannya. Nah, untuk outlook rilis data kalender ekonomi 18 sampai dengan tanggal 22 Maret ini kita lihat itu merupakan momen yang sangat betul-betul seru untuk trader, seru untuk investor, dikarenakan apa? Sedari hari Selasa itu sudah akan ada yang pertama pengumuman suku bunga untuk Bank Sentral Australia. Kemudian di sesi Asia Selasa itu juga akan ada pidato daripada bos Bank Sentral Jepang yaitu Ueda, dan di sesi Amerikanya itu akan ada pengumuman inflasi daripada Kanada. Jadi mulai hari Selasa aja itu sudah ada momentum untuk trading di Aussie, di USD Yen, kemudian di Kanada. Dan berlanjut di hari Rabu itu akan ada pengumuman inflasi untuk Inggris. Nah, sesudah melewati Rabu, nah di sini primadonanya karena full selama seharian penuh di hari Kamis, sedari Kamis dini hari, yaitu mulai dari jam 1 pagi, itu akan ada pengumuman suku bunga daripada Bank Sentral Amerika Serikat. Dan di sesi Eropanya itu akan ada pengumuman suku bunga daripada Bank Sentral Swiss. Dan lagi-lagi di sesi Eropanya itu juga akan ada pengumuman suku bunga untuk Bank Sentral Inggris. Jadi secara keseluruhan di pekan ini itu cukup ramai. Kami ulangi bahwa akan ada rilis data-data kebijakan moneter terbaru dari pertama kali Australia, kemudian Jepang, kemudian Amerika Serikat, kemudian Swiss, dan yang terakhir adalah Inggris. Di mana nih kalau momen untuk bertransaksi di pengumuman suku bunga itu betul-betul sangat-sangat dicari oleh para pelaku pasar atau trader karena market kecenderungan bergerak one way. Nah, kemudian di hari Jumat itu nanti akan ada retail sales daripada Inggris dirilis sangat menurun dari level 3,4% menjadi minus 0,3%. Nah, sekarang kita beralih nih ke teknikal. Seperti yang sudah dijanjikan sedari awal, kita akan kasih bocoran-bocoran mana yang terbaik untuk melakukan posisi yang sesuai dengan tren. Yang pertama kali adalah S&P 500. Dapat kita lihat bahwa grafiknya itu masih bermain di zona atas. Tetapi kalau bicara koreksi-koreksi minor berdasarkan time frame H1 atau H4, itu merupakan hal yang wajar dan terjadi dan harus betul-betul terjadi. Karena apa? Bagaimana mungkin mau mencari area buy yang bagus apabila harga S&P 500 itu tidak melakukan koreksi terlebih dahulu. Nah, untuk area-area koreksi ada di level 5176, 5163, 5148 sampai dengan batasan 5120. 5120 merupakan support utama psikologis dari S&P 500 dengan tendensi tren masih untuk naik. Terkecuali kalau break 5120. Kemudian untuk Nasdaq itu juga sama, masih terlihat pada grafiknya arahnya masih lebih condong ke atas, di mana koreksi penurunan ada di level 18010, 17961, 17914, 17818 hingga 17758, di mana 17914 merupakan support utama daripada Nasdaq yang tidak boleh breakout. Tetapi kalau itu tidak breakout, maka dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan tren Nasdaq itu juga masih sama untuk masih lanjut ke arah atas. Kemudian untuk USD Yen. Nah, untuk USD Yen itu di hari Selasa seperti yang diinformasikan tadi dari awal akan ada pernyataan dari
bos bank sentralnya BOJ, yaitu Ueda, yang kurang lebih sih mengatakan bahwa bisa jadi Bank Sentral Jepang itu akan mengalami kenaikan suku bunga dari minus 0,1% menjadi 0,%. Kalau misalnya itu betul-betul kejadian, akan dapat dikatakan bahwa yen untuk sementara waktu akan mengalami pergerakan koreksi. Kenapa dikatakan koreksi? Karena ingat, biar bagaimanapun, katakanlah USD terhadap yen, USD pada saat ini suku bunganya masih berada di level 5,25 sampai dengan 5,5%. Sementara kalau Jepang atau yen, seandainya pun dinaikkan suku bunganya menjadi level 0%, masih terjadi gap sebesar 5,25 hingga 5,5%. Jadi hanya sekedar pergerakan koreksi, justru kita harus nyari momen atas kalau misalnya mau sell untuk mencari harga yang terbaik. Nah, resisten atau momen atas untuk USD terhadap yen itu ada di level 14980, 15033, 15083, 15186 hingga 15249. Di level-level angka tersebutlah dapat dikatakan kalau mau sell ada di angka-angka resisten yang kita tunjukkan ini. Kemudian untuk pound sterling terhadap US ini sedang terjadi pergerakan koreksi ke bawah dengan batasan support ada di level 1.2711, 1.2668 hingga 1.2599. Semuanya itu nanti akan terjawab pada saat pengumuman suku bunga daripada Amerika Serikat dan pengumuman suku bunga daripada Bank Sentral Inggris. Apakah dia akan kembali melanjutkan naik ke atas, atau untuk GBP terhadap USD area-area buy akan terdapat di angka-angka yang barusan tadi kita sebutkan kepada rekan-rekan Okta Traders sekalian. Kemudian untuk emas, nah emas nih yang paling menarik, yang paling banyak dicari informasinya. Seperti yang disampaikan tadi, akhirnya emas secara teknikal itu ditutup negatif secara time frame mingguan untuk yang pertama kalinya semenjak pertengahan Februari. Dapat dikatakan bahwa harga emas saat ini sekarang sedang mengalami pergerakan koreksi, dan sama seperti Wall Street, di pergerakan koreksi inilah justru betul-betul sabar nih nanti oleh para traders buyers untuk mendapatkan harga-harga beli emas yang terbaik. Untuk area support untuk emas berada di level pertama kali di 2145, 2125, 2114, 2089 hingga 2064. Nah, sekali lagi kami ulang bahwa untuk area support untuk target koreksi atau merupakan target buy untuk melakukan mulai posisi buy, yang ideal itu di 2125, 2114, 2100, 2088 hingga 2064. Oke, dan kita masuk ke minyak sekarang. Harga minyak pun juga sekarang sedang mengalami tren kenaikan. Seperti kita bisa melihat, arahnya itu sedang menaik dengan target pertama itu ada di 81.36 hingga berada di level 84.58. Yang terjauh itu berada di level 88.56. Ya, seperti dikatakan tadi bahwa memang kalau bicara minyak, range-nya itu sekarang ada di level $75 per barrel sampai dengan $85 per barrel. Nah, di sini sesuai nih bahwa di area 8458 atau di area 85 bisa jadi kita kalau mau melakukan penjualan pada minyak, tetapi dengan batas toleransi sampai dengan 8850. Oke. Sekarang kita masuk ke sesi terakhir. Nggak pernah bosan-bosan kita ucapkan kepada rekan-rekan Okta Traders sekalian, pada saat sedang di market selalu pertama kali adalah rencanakan tradingan Anda dan tradinglah sesuai dengan apa yang Anda rencanakan di market. Bersama Okta Investama Berjangka, ketemu saya dengan Yosi di pekan depan. Bye-bye.